digital talent yang nantinya akan bergabung mengembangkan produk-produk digital dari Telkom Indonesia. Nah, saat ini digital talent yang kami cari biasanya kami sebut dengan kalau tahun lalu 3D gitu ya, tahun ini 4D. 4D itu singkatan dari developer, kemudian data science, UI UX design, dan juga digital product management. Nah, tujuannya apa sih Telkom kok lagi cari banyak digital talent gitu ya? Tujuannya adalah karena Telkom sebagai perusahaan telco company sekarang sedang bertransformasi menuju digital telco company. Jadi kami memang sedang getol gitu ya mencari digital talent untuk mengembangkan produk-produk digital dari Telkom Indonesia. Produk-produk digital dari Telkom Indonesia apa aja sih contohnya gitu ya? Mungkin teman-teman yang di masa pandemi ini sudah mulai dapat vaksin gitu ya, pakai Peduli Lindungi. Nah, itu adalah salah satu produk digital dari Telkom Indonesia. Selain itu ada Unit Me, My IndiHome, Pijar Mahir, dan masih banyak lagi. Nah, di Codex kami punya misi yaitu menurture digital talent through amazing talent experience. Jadi, kami berusaha memberikan end-to-end recruitment proses yang nggak biasa nih buat teman-teman digital talent yang bergabung ke Telkom Indonesia. Itu aja perkenalan singkat dari Codex Sport by Telkom Indonesia buat teman-teman yang masih penasaran dengan kami dan pengen stay connected dan update dengan berbagai info dari kami. Teman-teman bisa banget follow all social media platform kami, ada di Instagram di @codex.telkom dan di Twitter @codex_telkom. Di situ kami sering share informasi, kemudian share webinar-webinar yang kami buat juga, baik inisiasi sendiri maupun kolaborasi dengan partner. Kemudian karena di kami karyawannya suka nulis dan suka baca nih, jadi kami juga suka sharing tulisan-tulisan seputar tadi 4D maupun career development. Teman-teman bisa banget baca-baca di medium.com/codexstories, kemudian di YouTube-nya ada di Codex Telkom Indonesia, di LinkedIn ada di Codex Telkom, dan juga untuk di websitenya codex.works. Oke, memperkenalkan diri sebagai official recruiter dari Telkom Indonesia, khususnya di bagian digital gitu ya. Rasanya kurang lengkap kalau saya nggak sekalian sharing, kira-kira ada informasi lowongan pekerjaan apa nih yang saat ini dibuka. Ada kurang lebih 16 lowongan pekerjaan yang saat ini dibuka Codex untuk Telkom Indonesia, mulai dari data scientist, relate juga nih dengan topik yang akan dibahas di webinar pagi hari ini. Kemudian ada software QA engineer, Scrum Master, front-end developer, back-end developer, sampai cloud engineer. Jadi buat teman-teman nih boleh banget di screenshot mungkin atau di foto, dan teman-teman bisa langsung aja registrasi di unique link berikut, unique link spesial buat teman-teman yang join di webinar pagi hari ini di bit.ly/peduli digital x codex. Teman-teman boleh banget share informasi ini ke temennya, sahabatnya, pacarnya, atau siapapun yang membutuhkan lowongan pekerjaan atau lagi cari pekerjaan. Gitu. Nah, biar teman-teman makin semangat juga nih ikutan webinar pagi hari ini, selain nantinya banyak dapat tambahan wawasan gitu ya dari Mas Iqbal seputar dunia data, biar makin semangat pagi hari ini Codex dan juga Peduli Digital ingin bagi-bagi hadiah. Hadiahnya berupa total saldo link aja senilai 250.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal aktif aja untuk bertanya gitu ya nanti, dan ada 2 penanya terpilih. Kemudian teman-teman tinggal share aja nih keseruan dari Instagram story ini, kira-kira lesson learn apa yang teman-teman dapat atau key takeaways apa yang teman-teman dapat, bisa langsung di-share di Instagram story. Kemudian jangan lupa mention @codex.telkom dan @pedulidigital, dan juga nanti ada kuis juga nih, jadi teman-teman harus menyimak materi dari Mas Iqbal biar bisa menjawab kuisnya dengan benar gitu. Kalau udah nanya, udah share di Instagram story, dan juga teman-teman udah ikutan kuisnya, jangan skip gitu aja, jangan live kuisnya karena nanti pengumumannya akan langsung di akhir webinar. Mungkin itu aja sekilas informasi dari saya. Tadi udah menjelaskan apa itu Codex, kemudian informasi lowongan pekerjaan, dan juga informasi giveaway-nya nih buat teman-teman. Semoga teman-teman makin bersemangat juga ikutan webinar pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih banyak nih juga buat Mas Iqbal yang berkenan untuk mengisi materi pagi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman Peduli Digital atas kolaborasinya. Tetap semangat teman-teman menjalani puasanya, stay safe, stay healthy.
saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rini sudah memberikan penjelasannya. Oke, selanjutnya nggak usah berlama-lama lagi ya, kita bisa masuk aja. Tapi sebelum itu saya persilakan kepada moderator Mas Tito Valian untuk memandu jalannya acara. Silakan Mas Tito. Baik, terima kasih Riko. Ya, teman-teman, kita di pagi hari ini kedatangan tamu spesial dari Telkom Indonesia, yaitu Mas Iqbal Hanif, yang mana sebagai pembicara kali ini Mas Hanif sebagai Big Data Analytics Officer di Telkom Indonesia. Untuk pengalaman sendiri dari Mas Iqbal, yaitu sudah sebagai Big Data Analyst di Telkom Indonesia untuk 4 tahun, dan memiliki banyak segudang proyek yang juga melibatkan terkait data scientist dan juga digital service division di Telkom Indonesia. Langsung saja kalau begitu, tanpa banyak itu, langsung kita sambut Mas Iqbal Hanif untuk mengisi materinya. Silahkan Mas. Oke, makasih Mas. Saya izin share screen ya. Ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah Halo? kelihatan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga masih semangat mengikuti webinar dari Peduli Digital dan Kodeks kali ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Iqbal Hanif dari Big Data Analytics. Tapi sebenarnya Big Data Analytics itu adalah tempatnya untuk para data scientist di Telkom. Jadi saya juga dulu posisinya itu namanya data scientist, kemudian berganti nama jadi Big Data Analytics. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul berkarya di bidang data. Nanti saya akan juga memberikan contoh-contoh yang relate sama apa yang saya kerjakan atau apa yang saya alami di Telkom selama bekerja di Telkom. Namun sebelumnya saya minta bantuan teman-teman untuk isi sedikit survei dari saya, karena saya ingin lihat nih latar belakang teman-teman itu pendidikannya apa aja, terus juga kalau pengen bekerja di bidang data nanti maunya jadi apa, biar kita bisa bahas bareng-bareng nanti di webinar kali ini. Jadi saya kasih waktu 2 menit mungkin untuk teman-teman mengisi, dan untuk moderator Mas Tito boleh share linknya untuk mengisi Menti, atau bisa scan QR code atau kunjungi menti.com terus bisa inputkan kode berikut. Oke. Jadi ini sudah saya mulai buat teman-teman yang mungkin bisa menginputkan latar belakangnya, baik itu S1 atau misalnya dari SMK atau misalnya di bidang kerjaan saat ini juga boleh. Ya, sudah di-share di kolom chat. Silahkan bagi peserta untuk dapat mengisi ya. Oke, masih ada lagi yang pengen ngisi, mungkin saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Kalau dilihat dari peserta, ini kebanyakan dari mahasiswa ya. Terus ada juga yang dari karyawan swasta, ada juga yang barusan lulus dan Ya. jadi job seeker gitu.
dan mayoritas sih di ini ya sekarang ya, sistem informasi. Tapi jangan khawatir mungkin yang di luar jurusan yang sistem informasi, kita bisa bahas bareng-bareng nanti. Iya. Mungkin mungkin saya tutup untuk yang sesi pertama ini, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalnya berkesempatan berkarir di bidang apa, peran apa yang pengen teman-teman ambil? Nah ini saya provide berdasarkan bagian saya sendiri di Big Data Analytics itu bagian-bagian atau data scientist-nya Telkom itu sebenarnya ada bagian-bagian apa aja sih, ada peran-peran apa saja di sana. Jadi monggo kalau teman-teman mau ngisi, biar kita bisa bahas bareng-bareng lagi nanti. Mayoritasnya kemana gitu. Kalau dari pandangan Mas Iqbal sendiri itu ketiga unsur ini saling melekat ya Mas? Sebenarnya Sama lain 4 itu sih. empat. Jadi ada data scientist, data analyst, machine learning engineer, sama data engineer atau kadang kita menyebutnya database administrator ya. Oh, iya. Itu nanti ada ininya. Jadi di materi saya akan saya jelaskan kalau sebenarnya itu saling terkait satu sama lain. Karena kalau dilihat dari lowongan juga 3 poin penting ini sangat banyak yang dicari kan saat ini Mas. Iya, benar. Ini malah saya ambil rujukannya dari bisa dibilang HR Telkom khusus di bidang big data analitik itu dia membagi orang-orang menjadi sebenarnya 5 ya. Oh, iya. Ada satu lagi AI engineer, tapi saya tidak memasukkan itu karena hampir mirip dengan machine learning engineer. Jadi saya masukkannya cuma 4. Kalau mungkin saya tunggu beberapa setengah menit lagi ya, kalau misalnya masih ada yang mau mengisi. Berarti di sini nggak ada yang tertarik di data engineer ya? Atau database administrator. Tadi di Codex sih ada lowongannya tuh data scientist atau database administrator kan, kalau tidak salah. Cuma nanti data scientist bisa dibagi lagi di dalamnya. Apakah itu mengerjakan hal-hal yang terkait dengan machine learning engineer, hal-hal yang terkait dengan data analis, atau hal-hal yang malah dengan data scientist. Nanti saya akan bahas beda-bedanya itu di antara 4 profesi tadi itu seperti apa. Kayaknya udah nggak ada ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang bersedia ngisi. Jadi kalau tadi bisa saya simpulkan, mayoritas itu masih di sekitar data analis ya. Disusul dengan data scientist dan machine learning engineer. Nah, saya izin untuk melanjutkan materi. Iya Mas, silakan. Nah, ini CV saya ya, walaupun tadi sudah, bukan CV sih, perkenalan singkat. Jadi saya itu lulusan statistika, mungkin tadi ada yang mengisi latar belakang pendidikannya statistik ya. Saya lulusan statistika dari Institut Pertanian Bogor, kemudian setahun kemudian gabung ke Telkom, lalu lewat jalur GPTP, Great People Training Program, 2016 sampai sekarang. Jadi singkat ya, riwayat kerja saya juga singkat, lulus terus masuk kerja di Telkom dan sampai sekarang. Penempatan itu langsung di bidang data, alhamdulillah sih. Jadi konsisten dari trainee, lulus, penempatan di bidang data sampai sekarang. Nah, ini outline yang akan saya sampaikan nih. Jadi kita akan bahas apa sih data itu, kenapa dia penting, terus habis itu baru kita bahas tentang profesi di bidang data, apa saja yang mereka kerjakan, terus yang ketiga, bagaimana kalau caranya memulai mempersiapkan diri agar bisa bekerja di bidang data. Gitu. Sebelum kita masuk, mungkin dari Mas Tito ada yang mau disampaikan? Oh iya, untuk terkait nantinya di akhir sesi ada pertanyaan, dan mungkin dari para rekan-rekan di sini sebagai peserta bisa mulai mengisi pertanyaan nantinya itu di link yang akan kami share di kolom komentar ya. Jadi stay tune aja.
Oke, jadi saya lanjut ya. Ya, silakan. Nah, kita akan bahas tentang data. Jadi kalau data itu secara harfiah, definisinya itu adalah unit dari informasi. Kalau bisa dibilang itu satuan lah. Jadi misalnya kalau jarak itu satuannya meter, atau kalau berat itu gram. Tapi teman-teman juga perlu tahu ya, kalau misalnya data itu kata jamak, atau kalau di bahasa Inggris kita sebutnya itu plural. Kalau dia singularnya, versi singularnya itu adalah datum. Jadi kenapa kalau saya tulis judulnya these are data, bukan this is data. Data itu jamak, dan lebih enak menjelaskannya kalau kita menggunakan sampel ya. Nah, teman-teman mungkin yang sekarang masih SMA atau yang lagi kuliah, masih ingat nih pas di sekolah dasar atau di sekolah menengah itu kita belajar data selalu diajarkan oleh guru atau diidentikan dengan angka. Jadi data itu dulu persepsi kita selalu berkaitan dengan numerik. Walaupun ada kategori, tapi mostly contoh data itu adalah angka atau numerik. Jadi karakter data yang kita pahamin dulu itu adalah angka, kemudian bisa dibuat seperti tabel. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat visualisasi itu kan sebenarnya asalnya dari tabel ya. Jadi kita menyebutnya data yang bisa dikumpulkan ke dalam tabel itu structured. Jadi numerik, structured, sama yang terakhir itu data itu dikumpulkan atau diserahkan itu dengan tujuan alias intended. Jadi secara sadar gitu kita menyerahkan data. Contohnya di 3 gambar ini. Gambar paling kiri jumlah kasus COVID-19, di mana rumah sakit kan melaporkan ya di pasien di rumah sakit mereka yang menderita COVID-19 atau lab yang menguji atau mengetes orang-orang yang orang-orang yang mengajukan tes misalnya dengan PCR atau rapid test antigen, kemudian ada yang positif, terus dilaporkan ke Kemenkes. Nah, itu kan berarti dia memang bertujuan untuk mengumpulkan data tersebut. Demikian juga dengan halnya survei, kalau teman-teman lagi melakukan penelitian, menyebarkan survei, terus diisi oleh responden, dan di contoh yang ketiga itu adalah data transaksi. Kalau teman-teman belanja ke minimarket atau ke supermarket, di mana barang-barang yang teman-teman beli itu tercatat di sistem dan dikumpulkan. Ya, tujuannya macam-macam. Kalau survei itu untuk penelitian, kalau data transaksi ya untuk menghitung keuntungan atau untuk melaporkan ke pusat gitu apa-apa barang-barang apa saja yang sudah dibeli sehingga nanti untuk stok bisa disuplai kemudian. Tapi zaman di era digital kali ini di mana semua orang udah mulai melek digital, hampir semua orang udah menggunakan smartphone dan internet, ada pergeseran makna tentang data. Jadi ada contoh berikutnya, 3 contoh berikutnya ini tiga contoh ini itu adalah contoh data yang kadang secara tidak sadar kita kasih, secara tidak sadar kita kumpulkan. Jadi karakteristiknya yang pertama itu tidak sadar, unintended. Contohnya itu kita misalnya menggunakan KRL gitu, menggunakan KRL, terus KRL-nya macet atau ada kendala, teman-teman sebel, terus nge-tweet gitu atau nge-post di Instagram tentang kekesalan. Itu kan berlatar belakang emosi ya. Tapi bagi pengelola KRL atau KAI, itu dia bisa mendapatkan atau menganggap itu adalah sebuah data, yaitu sentimen negatif dari pengguna. Nah, nantinya akan direkap sentimen-sentimen negatif itu untuk kemudian dianalisa. Nah, itu salah satu contoh data saat ini yang sifatnya tuh tidak disengaja gitu atau unintended. Di samping itu juga ciri-ciri data sekarang itu tidak hanya angka. Contoh yang di tengah itu sosial media itu malah mayoritas adalah teks. Kalau yang di contoh kiri itu misalnya kalau teman-teman lari menggunakan running apps, teman-teman membuat rute lari yang teman-teman sudah tempuh, dan itu adalah data berupa titik lokasi atau biasanya berupa latitude, longitude atau data yang terkait dengan lokasi. Yang ketiga itu contohnya yang kanan, kadang kita men-search sesuatu di Google atau bahkan di e-commerce apps gitu. Kita nggak sadar nih kalau misalnya kita searching aja itu sebenarnya data bagi e-commerce, data bagi Google yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan fitur mereka. Nah, jadi unintended, unstructured, atau kadang kita juga menyebutnya semi-structured, di mana tidak hanya angka tapi juga ada teks, lokasi, bahkan website yang dikunjungin,
Terus ciri-ciri yang ketiganya itu adalah, tadi kalau unstructured itu dia tidak bisa dijadikan table ya. Nah, terus juga karakternya tadi adalah tidak hanya angka. Jadi unintended, unstructured, sama tidak hanya angka, tidak hanya numerik, tapi juga ada teks atau lokasi. Nah, di zaman digital di mana data itu tidak hanya angka dan bentuknya makin beragam, makin banyak orang yang memproduksi data secara tidak sadar, itu secara tidak langsung membawa kita ke fenomena yang sering digaungkan ya sekarang ini, yaitu big data. Nah, big data itu benar-benar data yang dalam jumlah yang banyak. Kalau misalnya analogi yang sering digunakan kalau teman-teman ikut pelatihan ya, dalam 1 menit berapa sih data yang dikumpulkan? Teman-teman bisa bayangkan dalam 1 menit itu ada 4,1 juta pencarian di Google, ada 1,1 miliar dolar yang dibelanjakan secara online, ada 190 juta email yang dikirim, dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali ya. Itu gambarannya seluruh dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pun, karena Indonesia itu adalah penduduk keempat terbesar di dunia, karakteristiknya tidak jauh beda. Jadi sudah ada 202, juta pengguna internet, ada 170 juta yang menggunakan media sosial, dan Indonesia ini terkenal sebagai orang yang spend waktu atau menggunakan waktunya itu paling lama di internet. Jadi di internet itu sehari bisa hampir 9 jam, untuk sosial media itu bisa 3 jam, bahkan untuk main game aja itu bisa 1 jam, 1 jam seperempat gitu. Nah, data yang dikumpulkan, data yang semakin beragam, data yang sangat besar, yang tidak sadar kita serahkan, itu gunanya untuk apa sih? Apakah cuma untuk dikumpulkan saja, untuk diarsipkan? Banyak orang yang menganggap big data itu sebenarnya fenomena yang dilebih-lebihkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung gunanya data itu untuk apa, teman-teman bisa gunakan 4 perusahaan ini, atau contoh lain yang teman-teman pasti banyak yang tahu lah. Yang pertama itu adalah Uber. Jadi Uber itu adalah perusahaan taksi terbesar yang tidak memiliki mobil. Terus dapat uangnya dari mana? Dapat uang itu tidak lain dan tidak bukan adalah mereka dengan menyerahkan data atau memprovide data. Jadi Uber itu memberikan data calon supir-supir mereka ke calon penumpang, atau calon penumpang ke supir-supir yang mereka yang terdaftar gitu. Jadi mereka menyerahkan data ke masing-masing pihak yang membutuhkan. Demikian juga dengan Airbnb, menyerahkan data ke calon penyewa, serta menyerahkan data calon penyewa ke pemilik properti yang ingin disewakan gitu. Demikian juga dengan Alibaba. Dia tidak punya gudang yang menampung barang-barang yang mereka punya. Mereka bahkan tidak punya barang, karena mereka hanya menyalurkan barang-barang dari penjual ke pembeli. Demikian juga menyalurkan data pembeli ke penjual. Dan yang terakhir adalah Facebook. Dan Facebook ini atau sosial media lah secara umumnya itu lebih masif lagi. Yang kita lihat adalah postingan teman kita. Mereka bahkan tidak membuat konten apapun yang menarik untuk dilihat gitu, karena mereka hanya saling mengoper postingan-postingan orang ke orang-orang yang tertarik gitu, yang interest. Jadi that's why dia menjadi besar karena penggunanya. Nah, banyak contoh lain, misalnya kayak startup edukasi yang tidak punya guru tetap atau tidak punya sekolah, atau startup kesehatan yang tidak punya apotek, yang tidak buat obat. Hal-hal yang saya sebut tadi itu sebenarnya mustahil jika dipikirkan di masa lalu. Tapi karena fenomena digital tadi, fenomena di mana data itu diproduksi dengan sangat mudah dengan internet, banyak orang yang menggunakan data-data tersebut untuk membuat usaha-usaha yang awalnya dianggap mustahil gitu. Jadi mereka hanya mengandalkan data, mereka hanya mengoper data dari satu pihak ke pihak lain. Tapi apakah mereka berhenti hanya di situ, hanya memprovide data saja? Kalau hanya berhenti di situ, saya jamin mereka itu harusnya bangkrut. Nah, mereka tidak hanya mengoper-oper data seperti yang saya bilang tadi, mereka juga menganalisa atau melakukan riset terhadap data yang mereka kumpulkan. Nah, analoginya itu, salah satu analogi yang menarik yang ingin saya sampaikan adalah actionable insight. Jadi, insight
yang didapat dari data, kemudian di-provide untuk men-trigger seseorang untuk melakukan action. Nah, ini ada artikel sebenarnya dari penulis artikel itu dari Forbes. Mungkin teman-teman tahu Forbes itu bisa dibilang yang biasanya mempublish orang-orang terkaya atau perusahaan-perusahaan dengan valuasi tertinggi. Nah, dia juga ternyata memprovide ada penulis namanya Brent Dykes. Dia menulis tentang actionable insight. Dan dia memberikan contoh sesuai dengan pengalamannya dia sendiri. Contoh misalnya si Brent Dykes ini dia menggunakan Fitbit untuk mengukur langkah kakinya setiap hari. Nah, kalau teman-teman belum tahu, Fitbit itu serupa dengan smartwatch tapi khusus untuk olahraga. Nah, dia menyalakan Fitbit, terus berjalan dan stop. Dan Fitbit itu mereport bahwa dia menempuh langkah sebanyak 7.442 langkah. Nah, si Brent Dykes ini menyebut 7.442 data itu adalah unnecessary insight atau unnecessary info atau info yang tidak terlalu bermanfaat gitu, tidak terlalu penting gitu. Karena cuma menginfokan bahwa hari ini hanya menempuh 7.442. Jadi bisa dibilang tuh cukup tahu aja gitu. Oh ya udah segini. Tapi si Fitbit itu mengoper datanya ke dalam aplikasinya mereka. Jadi Fitbit itu juga ada softwarenya atau aplikasinya, baik itu di Android maupun di Apple. Nah, si Fitbit itu menyediakan informasi historis. Dalam seminggu kita udah jalan berapa langkah sih? Nah, itu namanya informasi. Jadi dari data yang awalnya raw dan satu, atau kadang beberapa juga, kemudian diolah menggunakan statistik menjadi informasi, yaitu data historis lah bisa dibilang. Nah, dari data historis ini kita sebenarnya udah bisa mengambil beberapa informasi kan. Contohnya, oh ternyata tren saya itu menurun nih, makin hari, makin lama malah saya jalannya itu makin sedikit, atau misalnya, oh saya jalannya makin lama makin meningkat. Nah, itu informasi. Jadi sudah bisa mendapat sesuatu yang kita inginkan gitu, atau yang bisa menambah wawasan kita. Tapi tidak cukup di situ. Si Fitbit ini dia membuat semacam garis putus-putus. Bisa dibilang target. Nah, target ini sebenarnya saya tidak tahu apakah menghitungnya dengan rata-rata atau dia ada formulanya sendiri, tapi dengan garis putus-putus tadi, dia ngasih tahu nih, oh kurang beberapa langkah lagi nih untuk mencapai 10.000 langkah gitu. Terus dia bisa jadi menggunakan informasi jam dan bilang, oh masih ada waktu nih untuk mencapai target itu. Nah, dengan insight yang dibilang yang disampaikan oleh Fitbit tadi, si Brent Dykes ini dia ke-trigger. Oh iya ya, langkahnya kurang gitu, untuk mencapai goal saya perlu jalan lagi. Nah, itu yang namanya action. Jadi dari data kemudian jadi informasi, kemudian jadi insight, dan kemudian jadi action. Nah, itu yang disebut dengan actionable insight. Dan banyak perusahaan yang ingin mengembangkan hal-hal seperti ini. Contoh lainnya itu adalah misalnya risk scoring. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah risk scoring, itu adalah sistem skor untuk mempertimbangkan apakah kredit yang diajukan oleh seseorang itu harus diterima atau tidak gitu. Misalnya orang ingin mengajukan pinjaman uang, si bank itu harus mikir, si bank itu harus menganalisa apakah kredit yang diajukan itu harus di-approve atau tidak. Nah, kalau misalnya si orang yang mengajukan kredit itu hanya memberikan data berupa saldo tabungannya sehari, yaitu hari pas dia ngajuin, itu kan tidak berguna bagi bank kan. Untuk apa dia cuma tahu di hari itu aja? Karena bisa jadi di hari itu misalnya kelihatan besar, dia misalnya numpukin rekeningnya atau numpukin tabungannya di satu rekening, nanti habis itu diambil lagi gitu kan. Jadi itu nggak berguna. Tapi kalau misalnya data tadi dikumpulkan oleh bank tersebut dan dia melihat ada historinya, histori misalnya saldo di rekening si pengaju kredit itu ada nih misalnya dalam 1 tahun terakhir, dan mulai kelihatan, oh dia trennya naik gitu, atau trennya turun, tabungannya makin lama makin turun, atau naik turun, atau misalnya dia berpola gitu. Nah, itu udah menjadi informasi bagi bank dengan historis angka saldo tadi. Tapi si bank itu masih belum bisa ngambil kesimpulan. Tapi kalau dengan insight, kita udah mulai menganalisa informasinya. Contoh,
misalnya si pengaju kredit itu payroll-nya malah di rekening bank yang sama. Jadi kelihatan nih dari historis datanya, misalnya di tanggal gajian rekening saldonya tuh bertambah secara konsisten. Nah, dengan begitu si bank itu tahu tuh, oh ternyata si ini gajinya sekian dan dia konsisten selama 1 tahun atau 2 tahun terakhir gajinya segini. Jadi si bank yakin dia itu punya pekerjaan tetap dan ada kemungkinan besar untuk di-approve. Atau misalnya contoh kedua, trennya itu awalnya meningkat, tapi semenjak COVID dia turun drastis. Nah, si bank itu bisa menyimpulkan, oh bisa jadi dia terkena PHK. Kalau dia terkena PHK kan nggak ada sumber pendapatan ya, jadi bisa jadi bank itu keberatan untuk meng-approve. Nah, itu action. Jadi data kemudian dikumpulkan, diagregasi jadi informasi, dianalisa menjadi insight, dan terakhir dimanfaatkan untuk mengambil action. Action itu bisa berupa problem solving, contohnya yang risk scoring tadi, bank bingung nih mau meng-approve atau menolak, atau make change, contohnya si Brandeis tadi, awalnya dia diam, akhirnya dia memilih untuk jalan, kayak gitu. Nah, berkat fenomena actionable insight itu, profesi data science atau ilmu data science mulai menjamur, karena banyak perusahaan ingin mengambil tindakan berdasarkan data, atau istilah lainnya itu adalah data driven decision. Nah, data science itu sebenarnya ada beberapa definisi ya, contohnya misalnya dari Chikio Hayashi ini, dia menyatakan bahwa data itu adalah cara untuk mengungkapkan fenomena atau fenomena atau pattern yang tidak bisa diungkapkan dengan metode atau formula matematis biasa. Jadi cara mengungkapkan informasi di dalam data yang masih tersembunyi, tapi cara-cara tradisional itu tidak efektif. Sedangkan definisi yang kedua itu dari Xiaoping Ong, dia menjelaskan menggunakan definisi yang sebenarnya lebih sering kita lihat ya. Jadi data science adalah multidisiplin, melibatkan scientific method, proses, algoritma, dan sistem untuk mengekstrak informasi atau pengetahuan gitu. Jadi teman-teman pasti akan sering sekali lihat diagram Venn. Ini namanya diagram Venn, di mana data science itu perpaduan antara matematik, computer science, dan domain knowledge atau informasi lah. Misalnya informasi bisnis, kalau misalnya kerja di bidang telekomunikasi berarti bisnis telekomunikasi. Kalau misalnya bisnisnya di bidang commerce, jadi bisnisnya tentang commerce kayak gitu. Jadi itulah kenapa sekarang data science itu mulai digandrungi dan mulai dipelajari secara intensif. Gitu. Mungkin sampai di sini Mas Tito ada yang pengen disampaikan lagi sebelum saya lanjutkan. Kalau nggak ada berarti saya lanjut aja ya. Iya, silakan. Oke. Jadi sebelum kita pengen tahu, mungkin teman-teman udah mulai pengen tahu nih, profesi di bidang data itu apa aja sih, detailnya dia ngapain aja. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih, tahapan analitik. Ini saya ambilnya dari Gartner, source yang sering juga dipakai atau menjadi rujukan di bidang analitik ya Gartner, di mana dia membagi analitik itu menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama itu deskriptif. Deskriptif itu menjelaskan apa sih yang sedang terjadi. Jadi dia misalnya kita ada data COVID-19, terus kita buat semacam line chart gitu, pertumbuhan jumlah kasus. Nah itu deskriptif. Kemudian pindah ke satu tahap di atasnya yaitu diagnostik. Nah kita mulai berpikir nih, kenapa sih itu terjadi? Kenapa dia makin bertambah atau kenapa dia makin menurun gitu. Nah itu diagnostik. Terus naik lagi ke satu tahap itu prediktif. Kita mulai memprediksi nih, ke depannya dia akan naik atau dia akan turun. Satu tahap lagi, tahap yang paling tinggi adalah preskriptif atau recommendation. Jadi bagaimana kita membuat itu terjadi atau sebaliknya, bagaimana cara mencegahnya. Jadi misalnya kalau diprediksi sales-nya itu naik, bagaimana caranya agar itu terjadi gitu. Tapi kalau misalnya memprediksi misalnya COVID-19 itu naik, rekomendasinya adalah bagaimana cara untuk mencegahnya kayak gitu. Kalau teman-teman udah tahu atau udah paham 4 tahap analitik ini, maka kita bisa bahas tentang profesi. Dan ini adalah profesi yang saya minta teman-teman isi tadi di survei. Nah, saya punya pandangan. Jadi nanti teman-teman bisa menyampaikan pandangan yang berbeda kalau misalnya nanti di sesi tanya jawab dan tidak setuju ya. Tapi kalau saya itu adalah yang berpandangan bahwa semua profesi data science yang 4 tadi itu selalu diawali oleh tahap terbawah itu adalah data analis. Jadi
ketika teman-teman jadi data scientist, data engineer, atau machine learning engineer, harus ada fondasi yang namanya data analis, yaitu pengetahuan untuk menganalisa data, dan ini di kuadran Gartner itu adalah 2 tahap yang pertama ya. Jadi deskriptif sama diagnostik, yaitu pekerjaan data analis. Untuk tools-toolsnya sendiri beragam, tapi ya mostly harus bisa mengquery data, mengambil data dari database, atau membuat visualisasi data, atau membuat report. Gitu. Itu data analis. Bisa juga menjadi business intelligence kalau ada pengalaman tentang bisnis, dan biasanya ya business intelligence itu disuruh membuat dashboard juga. Atau bisa jadi product analis kalau teman-teman punya pengetahuan lebih tentang produk yang misalnya contoh teman-teman daftar ke startup edukasi. Jadi teman-teman harus tahu atau punya pengetahuan tentang produk startup edukasi tersebut. Beda dengan kalau teman-teman daftar ke perusahaan ojek online gitu. Seperti itu. Nah, data analis ketika dia sudah mengenhance dirinya dengan pengetahuan tentang statistik sehingga dia bisa membuat model prediktif, itu bisa menjadi data scientist. Tapi kalau data scientist itu sudah mengerjakan 4 tahap di analytics versi Gartner tadi ya. Jadi deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif. Nah, itu data scientist. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen bekerja di bidang data science tapi tidak mau terjun secara dalam di bidang 4 tadi, atau misalnya pengen jadi support gitu, teman-teman bisa jadi data engineer. Data engineer itu yang mensupport data untuk data analis sama data scientist, juga machine learning engineer. Jadi tidak perlu terjun secara dalam tentang ilmu prediktif atau ilmu statistika gitu, tapi teman-teman bisa bekerja di bidang data science tapi sebagai support, orang yang mensupport. Itu data engineer. Dan yang terakhir, kalau misalnya teman-teman sudah menguasai 4 tahap tadi versi Gartner tadi dan bisa software engineering, simpelnya bisa ngoding dengan membuat aplikasi dengan ngoding gitu ya, teman-teman bisa menjadi machine learning engineer. Jadi kalau machine learning engineer itu tidak hanya membuat prediksi ya, tapi memasang prediksinya itu ke dalam sebuah alat. Contohnya ke dalam kamera, ke dalam speaker, atau ke dalam sebuah website. Jadi ketika sudah ada input data, contohnya kamera gitu, terus kita punya model untuk membedakan mana yang kucing, mana yang tidak. Terus ada hewan yang lewat, dia akan menghasilkan output berupa kucing atau bukan kucing, misalnya gitu. Sama peluangnya ya. Jadi ini 90% itu adalah kucing, atau yang satunya lagi 90% bukan kucing, misalnya gitu ya. Jadi itu role-nya. Nah, apa sih yang mereka kerjakan? Kalau yang mereka kerjakan itu saya ambil contoh dari big datanya Telkom. Jadi saya membaginya menjadi 5 jenis pekerjaan di bidang marketing, computer vision, text analytic atau sosial media juga, operation dan performance, sama yang terakhir itu product atau analytic as a service. Nah, saya sebenarnya terlibatnya itu di yang paling atas di marketing sama di analytic as a service. Tapi saya kasih gambaran ya. Kalau misalnya marketing itu lebih ke data customer. Contohnya CRM. CRM itu kita kayak memperbaiki relasi ke pelanggan agar dia tetap menggunakan layanan dari perusahaan kita. Misalnya Telkom. Telkom produknya IndiHome. Nah, CRM itu selalu berusaha menganalisa data agar kita bisa membuat program-program yang memaintain pelanggan IndiHome agar terus berlangganan IndiHome. Nah, itu customer relation management. Kemudian juga ada customer segmentation atau customer 360 kita bilangnya. Jadi customer 360 itu kita melihat pelanggan dari berbagai sisi. Misalnya nih, Mas Tito pelanggannya Telkom. Kita bisa lihat data, Mas Tito ini dia bayarnya per bulan berapa ya? Dia sebulan ini mengalami gangguan berapa kali? Atau misalnya dia selama sebulan ini dia bayarnya tanggal berapa ya? Apakah dia telat atau tidak? Ada recommendation system memberikan rekomendasi, sama marketing campaign. Kita berusaha membuat targeted marketing campaign. Jangan sampai orang yang dikasih penawaran tentang K-drama adalah orang-orang yang nggak suka K-drama. Demikian juga sebaliknya itu. Jangan sampai malah marketing kita itu membuat pelanggan kesal atau bahkan kecewa sehingga dia cenderung untuk berganti layanan itu. Kalau computer vision itu deep learning, demikian juga dengan text analytic. Jadi computer vision itu misalnya memproses gambar
kemudian dengan deep learning dia bisa membedakan kalau misalnya face recognition berarti itu siapa, atau video analytic dulu itu misalnya apakah dia mobilnya itu jenis apa, pick up atau misalnya minivan atau lain-lain sebagainya. Text analytic tuh untuk sentimen positif negatif, atau entity recognition, saya lupa NER ya, near entity recognition, jadi membedakan dari satu teks itu dia apakah alamat, apakah itu nama orang, apakah itu nama lokasi, apakah itu nama waktu atau tanggal gitu. Jadi tapi saya tidak terlibat di situ ya, saya masih belum bisa menjelaskan lebih jauh. Untuk operation itu membantu orang-orang operasional, misalnya untuk teknisi-teknisi IndiHome kita bisa provide dashboard yang memberikan informasi, oh ternyata tiang Telkom yang ini gangguan nih, atau misalnya kantor Telkom yang ini lagi gangguan gitu, biar orang teknisi itu tahu lokasi di mana terjadinya gangguan. Misalnya terakhir analytic as a service, ini layanan analitik. Contohnya media rating, kita memprovide rating. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu media rating itu suatu TV dan satu acara, satu sinetron misalnya, itu di rating, dikasih rating. Rating itu adalah jumlah orang yang menonton per populasi. Jadi semakin tinggi ratingnya, semakin bagus acara itu. Semakin bagus acara itu, semakin mahal bayar memasang iklan di sana. Nah, itu media rating. Kita mencoba prediksi rating dari acara-acara atau saluran TV ke depannya. Kayak gitu. Di samping service kita juga harus belajar tentang tools ya. Tools ini setiap kantor pasti beda-beda. Karena ada tools yang berbayar, ada tools yang tidak berbayar. Tapi saya kasih gambaran yang pernah saya gunakan. Yang pertama itu ada database. Database itu ada macam-macam. MySQL, PostgreSQL, MemSQL itu gratis. Hortonworks untuk big data dan kalau tidak salah Viri juga. Tapi untuk data warehouse itu ada Netezza, kita gunakan Netezza dari IBM, sama untuk operasional kita pakai Oracle. Itu tidak gratis. Terus ETL dan scheduler itu ada Pentaho, ETL itu extract transform load ya, jadi untuk transfer data. Ada juga bagian yang menggunakan Talent. Terus untuk scheduler kita sedang mencoba memakai Airflow. Visualisasi kita pakai Tableau, ada juga yang pakai Power BI. Programming analytic juga sama, mostly sebenarnya Python, tapi ada juga yang pakai R. Sama yang lain itu bisa dibilang tuh skill mutlak ya. Jadi walaupun kalian data scientist, saya jamin kalau nanti juga ujung-ujungnya bikin report melalui PowerPoint gitu. Itu sesuatu yang tidak terhindarkan saat ini. Jadi harus bisa Office juga, PowerPoint, Excel, Word, dan Linux. Kalau Linux ini karena server itu mostly menggunakan operating system Linux karena gratis kan salah satunya, dan mudah untuk di-handle oleh orang-orang platform engineer. Jadi ini tools-tools yang pernah saya pakai selama bekerja di Telkom. Terus ketika sudah tahu tools, ketika sudah tahu profesi apa yang akan dikerjakan, nah biasanya itu data scientist ini bayangin itu machine learning. Nah ini saya sering temuin di baik itu pegawai-pegawai baru atau anak intern. Jadi anak intern tuh selalu cerita kalau dia itu skripsinya tentang data science nih, predik ini, predik itu, dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan di machine learning. Atau pegawai baru gitu, ketika masuk ke data science, dia berceritanya, oh ya saya di kantor lama itu sudah predik ini, predik itu, buat model ini, buat model itulah. Tapi sebenarnya pekerjaan di bidang data science itu tidak hanya sekedar machine learning. Malah sebenarnya itu machine learning itu adalah bagian terkecil dari pekerjaan kita. Mostly pekerjaan itu adalah mempersiapkan data atau membersihkan data, mengumpulkan data, membuat data itu ready untuk dipredik. Nah itu, jadi sebenarnya agak salah juga ya kalau lembaga pelatihan itu terlalu mengglorifikasi machine learning terlalu banyak gitu. Padahal juga perlu ada kemampuan untuk mempersiapkan data sebelum machine learning atau model prediksi tadi. Karena prinsipnya ya GIGO ya, garbage in, garbage out. Mau sebagus apapun modelnya, algoritmanya, tapi kalau datanya itu ternyata jelek, outputnya juga jelek, prediksinya akan jelek gitu. Nah, saya akan detail ke pekerjaan saya yang pernah saya kerjakan. Jadi ini ada 5 sebenarnya type of use case-nya. 3 ini itu adalah machine learning. Jadi ada klasifikasi, regresi, sama clustering. Nah, teman-teman pasti udah, kalau yang mengikuti data science itu udah pernah dengar nih beberapa project yang sebenarnya itu lazim dimanapun. Contohnya itu churn prevention. Churn prevention ini adalah project yang lazim di dunia telekomunikasi ya. Tapi di industri lain juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakannya. Jadi
churn prevention itu kita membuat model prediksi apakah seorang pelanggan itu akan tetap menggunakan layanan kita atau tidak. Jadi misalnya Mas Tito menggunakan IndiHome, nanti kita predik apakah bulan depan dia masih jadi pelanggan IndiHome atau tidak, kayak gitu. Kemudian risk scoring ini lebih lazim di dunia finance atau perbankan. Kayak contoh saya tadi, apakah seseorang itu layak untuk, sebenarnya dia memprediksi seorang itu akan menunggak atau high risk atau tidak menunggak atau low risk. Jadi yang dipredik itu high risk atau low risk. Nah di Telkom sebenarnya kita juga ada, karena IndiHome itu bayarnya per bulan, jadi kita bisa predik dia itu menunggak atau tidak ke depannya. Nah terus ada juga cross sell upsell. Jadi kita memprediksi orang untuk ketika dia membeli sebuah layanan atau sebuah produk, apakah ke depannya dia akan membeli kembali gitu. Jadi kalau misalnya kita prediksi dia akan membeli kembali, kita bisa kasih promo sehingga kepuasan pelanggan itu meningkat. Tapi kalau misalnya pelanggan kita misalnya sudah membeli sesuatu terus kita prediksi oh dia kayaknya tidak akan membeli, nah kita tidak memberikan dia promo. Nah promo itu jadi cross sell upsell ini lebih ke efisiensi promo, biar anggaran untuk marketingnya itu optimal dan kepuasan pelanggan pun meningkat. Karena orang yang misalnya kayak kita ditawarin produk ini produk itu lewat WhatsApp atau lewat telepon itu kan kadang tidak suka ya. Jadi kita harus sebisa mungkin, seefektif mungkin dalam menawarkan produk atau istilahnya memasarkan sebuah produk. Terus kita juga saya juga pernah sempat meneliti tentang prediksi jenis kelamin ya berdasarkan behavior-nya, tapi saya akui itu masih belum berhasil karena behavior laki-laki dan perempuan itu makin lama saya lihat juga tidak jauh berbeda. Contohnya misalnya kayak perempuan suka nonton drakor, ternyata ada juga kok laki-laki yang nonton drakor. Contohnya kayak gitu. Jadi saya masih belum menemukan cara yang terbaik untuk memprediksi jenis kelamin. Terus juga ada prospect planning, itu sebenarnya lebih ke memprediksi area yang high prospect atau low prospect. Jadi Telkom itu infrastrukturnya itu lumayan mahal. Jadi kita harus tahu nih prioritas yang high prospect atau yang low prospect untuk dipasangkan contoh tiang Telkom atau misalnya jadi target penjualan Telkom ke depannya. Untuk regresi kita ada regresi TV rating yang saya bilang tadi, jumlah yang nonton per populasi. Terus juga ada COVID-19 prediction tapi itu tidak dilanjut ya. Dulu kan suka hype, sempat hype memprediksi kapan nih COVID-19 itu reda. Tapi sekarang udah nggak ada lagi yang ngelakuin kayaknya. Terus juga ada clustering, kita mengelompokkan customer berdasarkan behaviornya mereka, sama TV audience. Kalau ini TV audience itu saya mengelompokkan pelanggan berdasarkan channel yang dia program yang dia tonton gitu. Nah, di samping machine learning, saya juga mengerjakan project-project atau pekerjaan yang terkait dengan statistik atau visualisasi data. Nah, kalau visualisasi data, teman-teman pasti udah kebayangkan bikin dashboard atau bikin reporting dengan Excel dan PowerPoint tadi. Kalau statistik itu ini mungkin lebih ke orang-orang statistik ya. Misalnya campaign evaluation kita lakukan A/B testing atau uji statistik untuk menentukan metode mana yang paling efektif. Terus juga membuat sampling atau data frame untuk menentukan orang-orang yang nanti harusnya disurvei kayak gitu. Ini lebih ke orang-orang yang mungkin memiliki background statistik ya. Kalau visualisasi sih mungkin semua orang juga akan membuat itu. Mungkin itu untuk apa yang saya kerjakan dan profesi-profesi data yang saya temui di tempat saya saat ini di Big Data. Mas Tito mungkin ada yang pengen disampaikan, kalau tidak saya lanjut ke saya yang mau terakhir. mengingatkan aja buat para peserta bahwa kan ada giveaway nih dari Codex dan Peduli Digital berupa saldo link aja senilai 250.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, buat kalian yang mau dapetin caranya gampang banget, tinggal ini aja, share IG story dengan mention ke @CodexTelkom dan @peduli-digital. Kemudian setelah itu bisa kalian juga tanya ini pertanyaan-pertanyaan apa sih yang menurut kalian yang harus pengen kalian tahu gitu. Terus kemudian ada quiznya nanti bakalan kita share untuk linknya, jadi stay tune terus ya. Oke, makasih Mas Tito. Saya lanjut ya. Jadi yang terakhir itu tantangan bagaimana nih cara memulai mempersiapkan diri menjadi data profesional atau orang yang bekerja di bidang data ke depannya. Nah, yang pertama itu
saya selalu sampaikan bahwa kita tuh sebenarnya berkompetisi. Jadi bidang data ini banyak orang yang ingin bekerja di bidang data sekarang ya. Semenjak startup itu booming, terus juga tadi dengan teknologi big data yang mulai masuk ke Indonesia, perusahaan-perusahaan baik itu BUMN atau bahkan perusahaan multinasional itu juga mulai menerapkan data driven decision atau tadi actionable insight. Nah, banyak orang yang ingin bekerja di bidang data, tapi ini saya ambil contoh yang di Singapura ya. Di Singapura, orang yang bekerja di bidang data science itu mayoritas malah S2 atau master. Disusul PhD baru S1 gitu. Yang sisanya 6% itu baru lainnya ya. Dan jurusan-jurusannya itu yang pertama itu di S1-nya itu yang mayoritas adalah computer science. Terus juga ada analytics, ada anak fisika juga, terus juga ada anak information technology, statistik, dan mostly itu tentang MIPA ya, MIPA dan IT. Tapi pas di gelar master itu malah yang paling mayoritas itu di bidang bisnis, yaitu business analytics, disusul sama IT dan engineering gitu. Dan statistik sama matematik ya. Ada juga ekonomi. Nah, ini contoh di Singapura sih, jadi jangan terlalu khawatir. Cuman yang ingin saya tekankan adalah pesaing kita itu beragam. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke bidang data science, harus ingat bahwa jangan disamakan kayak kita mendaftar sesama fresh graduate gitu. Kecuali kalau misalnya lowongan itu memang diuntukkan untuk fresh graduate ya. Ketika kita mengamar di bidang data, ada saingan kita tuh ada yang PhD, ada yang S2, ada yang S1, ada yang udah pengalamannya 10 tahun, 5 tahun gitu. Jadi terus bagaimana sih menghadapi kompetisi ini? Yang pertama kalau memang teman-teman itu brave, berani, suka dengan tantangan, ya caranya ya to be more outstanding. Jadi harus menonjolkan diri biar terlihat di antara yang lainnya. Contoh misalnya teman-teman lulusan S1 atau SMK. Bersaing dengan anak-anak S1 dengan jurusan statistik atau informatika, tapi mungkin setara nih, bisa jadi setara atau malah teman-teman yang tadi yang SMK atau yang dari S1 yang di luar statistik atau informatik itu bisa lebih menonjol dibandingkan yang calon yang satunya lagi dengan cara bisa membuat portfolio atau menang juara lomba atau misalnya dengan menunjukkan sertifikat-sertifikat bahwa sudah memiliki pencapaian-pencapaian di bidang data gitu, atau sudah bekerja di bidang data lebih lama dibandingkan calon yang satunya tadi yang lulusan dari statistik atau informatika tadi. Asalkan teman-teman siap untuk menjadi outstanding, itu hambatan-hambatan atau kompetisi itu tidak akan menakutkan bagi teman. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ragu gitu untuk bersaing secara terbuka, teman-teman bisa menggunakan trik pilih profesi-profesi yang membutuhkan requirement yang spesifik. Misalnya pengen jadi data analis tapi di perbankan. Nah, ini kesempatan untuk orang-orang yang bekerja di bidang ekonomi, di bidang manajemen, karena dia udah ada prior knowledge-nya tentang keuangan dibandingkan dengan anak-anak statistik. Walaupun statistik atau informatika tadi disukai di data science, tapi kalau di perbankan bisa jadi malah anak-anak ekonomi itu yang selangkah di depan. Atau misalnya teman-teman yang ingin bekerja di bidang HR atau human resource. Teman-teman yang berlatar belakang psikologi, terus juga ada sedikit portfolio di bidang data itu lebih disukai dibandingkan dengan anak-anak statistik atau informatika tadi yang biasa aja, misalnya baru lulus gitu. Nah, jadi spesifik ini bisa mendukung teman-teman yang misalnya bekerjanya tuh di luar bidang data tadi, di luar statistik atau informatika. Nah, saya kasih contoh misalnya kalau di Indonesia gimana. Jadi saya dulu pernah ada acara juga dengan Codex dan saya lihat memang mayoritas itu matematik sama teknik informatika. Tapi ada juga yang dari ekonomi, ada yang dari public relation, ada yang dari teknik pertambangan juga, ada yang dari manajemen, ada yang dari psikologi seperti yang contoh tadi, ada yang dari ilmu komunikasi, dan mereka juga ada kesempatan asalkan mereka tahu nih bahwa ada bidang-bidang tertentu yang sebenarnya mereka itu lebih dipertimbangkan gitu. Jadi peluangnya makin gede lagi ya, mau nggak mau harus belajar juga tentang data science. Nah, acara tersebut itu hampir sama dengan apa yang kita surveikan tadi.
Jadi dia itu mayoritas pengennya di data analis, disusul dengan data scientist, ada machine learning engineer, saya juga pakai artificial intelligence engineer juga, sama database administrator paling terakhir ya. Jadi mayoritas masih di data analis. Terus kalau sudah tahu nih kompetisinya seperti apa nanti ke depannya, teman-teman juga harus perlu menumbuhkan skill. Jadi ini saya ambil data dari World Economic Forum, memang agak telat juga, datanya mungkin udah terlalu obsolete ya. Jadi data di 2019 sebenarnya ini. Jadi si World Economic Forum itu mengadakan penelitian yang mana penelitian itu menunjukkan bahwa susunan skill yang disukai oleh pencari kerja atau HRD atau ya HRD yang mencari orang di bidang data itu preference skill-nya itu bergeser dari tahun ke tahun. Contohnya di bidang data science mungkin Python terus R di peringkat pertama, terus di 2018 malah machine learning-nya yang menjadi yang pertama, karena bisa jadi di perusahaan tersebut dia sudah ada tools sendiri, jadi tidak perlu menggunakan skill misalnya ngoding Python atau R. Demikian juga dengan machine learning engineer. Nah ini kalau teman-teman yang mengikuti machine learning pasti tahu TensorFlow yang baru emerge mungkin beberapa tahun belakangan langsung disukai orang gitu. Jadi hampir banyak pelatihan machine learning ya lebih tepatnya kayak menggunakan kasus prediksi kucing atau anjing gitu, atau misalnya mobil atau bukan mobil dengan TensorFlow. Jadi adanya TensorFlow ini secara tidak langsung malah menjamurkan training machine learning, dan dia langsung di 2015 itu tidak ada, di 2018 itu langsung nomor 1. Nah, skill ini akan selalu berubah-berubah setiap waktunya. Tipsnya dari saya, jangan berhenti belajar, terus update. Jadi saya juga ada pengalaman pribadi ya, kalau misalnya di data science Telkom itu, dulu prefernya itu membuat model prediktif dengan algoritma logistic regression. Terus tiba-tiba 2016, 2017 lah, booming XGBoost. Di 2018 kita mulai mencoba memprediksi dengan XGBoost, tidak lagi dengan logistic regression. 2018 sudah menggunakan extreme gradient boosting atau XGBoost. Di 2020 ada lagi nih algoritma yang baru namanya LGBM, LightGBM. Dan dia lebih ringan, lebih cepat dibandingkan dengan XGBoost. Dan hasilnya tidak jauh beda gitu akurasinya. Nah, kita berganti lagi. Jadi kayak gitu, akan ada update terus karena banyak researcher yang tertarik atau tertantang untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi patokan. Contohnya XGBoost tadi. XGBoost itu patokan hampir di semua data science kalau tidak salah, karena memang terkenal lebih baik, tapi tiap tahun pasti ada yang ingin mengalahkan XGBoost itu. Terus kalau misalnya sudah belajar, implement skill teman-teman, bisa lewat lomba, Kaggle, atau misalnya ada project, ikut project, atau misalnya dengan tulisan gitu. Jadi biar ilmunya tuh melekat dan tidak hilang. Nah, ini contohnya saya juga pernah ngadain acara di mana respondennya tuh orang-orang statistik. Kalau teman-teman belum tahu ya, saya infokan aja, kalau orang-orang statistik itu biasanya programmingnya itu dengan R. Jadi R itu adalah bahasa pemrograman yang memang dikhususkan untuk orang-orang statistik. Tapi pas saya adakan survei ini, ternyata banyak anak statistik yang udah mulai aware tentang Python. Yang mana Python ini adalah yang sering digunakan oleh orang-orang computer science. Jadi kadang suka dianalogikan computer science itu Python, statistik itu anak statistik itu R. Padahal sekarang udah mulai banyak yang hybrid lah biasanya. Jadi anak statistik juga bisa Python, anak computer science juga bisa R gitu. Dan ini fenomena yang menarik, saya lihatnya sebagai sisi yang positif, tapi kedepannya jangan sampai berhenti sampai di sini, karena ada lagi di masa mendatang pasti ada metode atau software yang lebih mutakhir lagi kayak gitu. Nah, yang terakhir ketika sudah tahu apa yang kita target, posisi yang kita inginkan, terus juga sudah tahu skill-skill yang ingin dikembangkan, saatnya kita bikin portfolio untuk CV kita. Jadi portfolio itu bisa dibilang sebagai eviden kepada recruiter, contohnya Codex tadi ya. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya capable di bidang data. Nah, portfolio itu ada beragam jenis ya. Saya mengelompokkannya itu menjadi 5. Yang pertama itu adalah training. Jadi teman-teman yang mungkin tadi latar belakang pendidikannya itu bukan di statistik atau computer science yang fokus di data science, itu bisa mengikuti training agar bisa mendapat
bukti bahwa teman-teman sudah menyelesaikan training misalnya training tentang machine learning, training tentang data analisis dan lain sebagainya. Bisa juga ambil sertifikasi, tapi kalau sertifikasi itu lebih kayak ujian ya. Kalau misalnya lulus ujian dapat sertifikat dan itu bisa menjadi nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan online training biasa. Bisa juga dengan kompetisi, ada Kaggle atau misalnya data science competition yang sifatnya lokal atau yang paling gede itu hackathon. Dan hackathon itu banyak contohnya ya, banyak perusahaan yang udah mengadakan hackathon kayak BRI kemarin, terus ada Shopee. Nah, kalau kompetisi ini sebenarnya eviden yang nyata itu adalah award ya. Jadi penghargaan kalau menang. Nah, masalahnya itu banyak teman-teman takut kalau ikut lomba itu takut nggak menang. Padahal dari lomba itu kan kita bisa ngoding ya atau bisa membuat analisis. Nah, hasil analisis yang dilakukan di lomba itu walaupun tidak menang, itu bisa kita jadikan sebagai portofolio dengan mempublishnya. Nah, ini yang nomor 3. Jadi semua yang kita lakukan yang terkait dengan data bisa kita publish. Kalau code itu bisa ke GitHub, tulisan itu bisa ke Medium contohnya atau blog-blog yang lain, atau bahkan kalau misalnya teman-teman lebih tertarik di bidang akademik bisa jadi paper gitu. Nah, kalau yang ini itu biasanya juga sangat disukai sama recruiter ya. Jadi misalnya ini si A ngaku data scientist dulu sebelumnya, tapi si recruiter ini nggak bisa lihat nih mana buktinya. Ternyata dia nggak punya GitHub gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya GitHub nih, silakan lihat ini yang saya kerjakan gitu. Jadi dia bisa tahu, oh ternyata dia udah mengerjakan, recruiter udah tahu, oh dia udah mengerjakan ini project ini, atau tulisannya dia, atau bahkan paper itu lebih advance lagi ya. Tapi biasanya ini untuk orang-orang yang master atau PhD. Nah, terus teman-teman juga bisa menambah portfolio dengan internship atau ikut project atau contract base, di mana internship itu bisa melatih pengalaman kita sebelum memasuki dunia kerja beneran gitu. Yang terakhir itu engage with community. Nah, banyak komunitas-komunitas data science yang mana teman-teman bisa ikut, bisa sebagai partisipan aja boleh. Nah, teman-teman akan dapat ilmu, bisa jadi volunteer-nya atau bahkan mengasih materi atau jadi lecturer di sana gitu, jadi speaker gitu. Jadi di sana evidennya itu adalah mereka biasanya ada apresiasi gitu untuk orang-orang yang ikut acara-acara komunitas. Nah, untuk yang 3 teratas itu sebenarnya teman-teman bisa lakukan sendiri. Tapi untuk dunia kerja, teman-teman tidak boleh hanya berorientasi pada individu ya. Teman-teman harus tahu juga bagaimana bekerja sama di bidang data science. Nah, dua terbawah ini, internship sama komunitas itu bisa mengasah skill teman-teman untuk bekerja secara bersama-sama dibandingkan yang 3 teratas tadi kalau misalnya dikerjakan secara sendiri gitu. Nah, tapi sebenarnya saya seperti yang saya bilang tadi ya, saya jalurnya itu masuk Telkom itu jalur GPTP, mungkin bisa dibilang mirip jalur MT atau jalur CPNS lah kalau di PNS. Jadi saya melalui tes. Tapi kalau teman-teman misalnya mau bekerja dengan jalur atau metode yang lain, teman-teman harus bangun portfolio dan teman-teman bisa contek nih. Saya ambilnya contohnya tuh Data Science Indonesia DSI, komunitas DSI ada event namanya DSI Hero. Jadi dia menampilkan dari masing-masing kategori itu 5 orang terbaik yang layak diberi penghargaan sebagai DSI Hero. Nah, kalau yang di bagian kiri itu sebenarnya posisinya tuh VP ya. Jadi kita agak susah nih mencari portfolio walaupun teman-teman sebenarnya bisa lihat dari LinkedIn mereka. Mas Syafri Bahar pasti teman-teman tahu kalau aktif di bidang data science, dia adalah VP data science dari Gojek. Duan Siskus dari Traveloka dan lainnya. Nah, kalau data advocate nih teman-teman bisa lihat nih. Mbak Mona itu pernah diundang sama Codex juga di acara Codex. Mas Ainun Najib kalau misalnya teman-teman aktif Twitter pasti tahu. Mbak Erika Siregar ini pendiri Airladis sama Jakarta Machine Learning. Nah, teman-teman bisa cek baik Mbak Mona, Mbak Erika itu dia ada GitHub-nya. Teman-teman bisa coba cek aja apa yang mereka kerjain. Pasti amazed sih, mereka benar-benar ada evidennya kalau mereka tuh bekerja di bidang data. Nah, kalau data researcher tuh beda lagi. Yang di bagian kanan itu mostly malah anak-anak master atau PhD. Mas Genta itu kalau nggak salah fokusnya itu di NLP. Ada Bimandra ini kakak tingkat saya sebenarnya di IPB. Nah, dia fokusnya di bidang kesehatan atau epidemiologi. Nah, masing-masing kelompok tadi ada jenis-jenis portfolionya ya. Data researcher itu paper, data advocate tadi ya
bisa dari postingan sosmed mereka, bisa dari GitHub mereka. Kalau data practitioner itu baik dari seminar-seminar yang mereka berikan atau dari LinkedIn mereka. Nah, teman-teman bisa contek nih orang-orang ini. Terus ketika sudah punya portfolio ya tahap terakhir adalah mendaftar kerjaan kan, karena tidak mungkin kita mendapatkan kerjaan kalau kita tidak melamarnya. Nah, ini tahapan yang saya lalui. Sebenarnya kalau di saat ini di masa pandemi ini pasti ada yang tahap-tahap yang mungkin direduksi ya sebagai langkah dalam efisiensi. Jadi kalau saya dulu ada administrasi, daftar, kirim berkas, kemudian tes online dulu, tes online terus ada psikotes, interview, medical check up. Tapi kalau misalnya ada misalnya daftar via Codex atau daftar di perusahaan lain, mungkin ada kayak psikotesnya mungkin ditiadakan, atau medical check up-nya mungkin ditiadakan, atau misalnya online testnya ditiadakan. Kalau misalnya teman-teman itu misalnya teman-teman itu portfolionya tuh kuat gitu, udah tinggi, jadi nggak perlu dites lagi gitu. Nah, ini referensi saya dalam membuat materi kali ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan kontak saya. Saya juga lagi nyusun portfolio sebenarnya, jadi teman-teman bisa cek di portfolio yang saya miliki. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mas Tito. Halo? Oh, sorry. Iya, halo. Ya Mas. Iya, kalau dilihat dari presentasi yang Mas Iqbal berikan udah sangat banyak sekali pengetahuan baru yang bagi kita sebagai seorang peduli digital dan juga digital enthusiasm. Terus terkait referensi yang Mas Iqbal berikan juga menurut saya itu udah yang paling paten di bidang data scientist-nya. Lanjut kemudian untuk para peserta, sekali lagi saya mau ingatkan buat yang mau ikutan giveaway, jangan lupa nanti giveaway-nya itu bisa kalian ikuti dengan beberapa syarat yang udah kami sediakan ya. Lalu untuk selanjutnya bisa langsung ke arah tanya jawab ya Mas Iqbal. Oke. Oh ya, ini udah ada beberapa yang udah dijawab, yang udah ditanyakan. Jadi saya langsung jawab atau gimana Mas? Iya, kalau lebih efektif sih dari Mas Iqbal dulu aja yang memilih juga pertanyaannya. Jadi lebih siap untuk menjawab yang mana Oh ya, dulu ini kan gitu. ada pertanyaan yang di like ya, tertinggi ya. Iya. Sebenarnya ini yang pertama dari Wonder, apa sih bedanya kerja di Telkom lewat jalur GPTP, Codex atau Pro Hire, dan bagaimana job desk-nya? Kalau bedanya lebih tepat sih Mbak Arini dari Codex yang ngejelasin ya. Tapi kalau job desk-nya itu nggak terlalu jauh beda. Ya karena ya yang dikerjakan baik itu saya dari GPTP, dari Codex, dari Pro Hire itu yang kayak tadi. Cuma ya balik lagi ya, tergantung dia jalurnya apa. Misalnya tadi dia mendaftar menjadi machine learning engineer, nanti akan bekerja fokusnya di computer vision dan text analytic. Tapi kalau saya di jalurnya tuh bisa dibilang tracknya tuh marketing sama tadi bikin produk ya. Dan saya memang tidak mencoba masuk ke bidang kayak deep learning gitu kan, itu lumayan rumit, lumayan sulit. Jadi makanya saya tidak mengerjakan. Tapi mostly ya kita mau itu jalur apapun yang kita kerjakan itu sama. Atau mungkin dari Mbak Arini ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih Mas Iqbal atas paparannya tadi. Mungkin saya bantu menjawab sedikit gitu ya, apa sih bedanya kerja di Telkom lewat GPTP, Codex, dan Pro Hire. Kalau GPTP tadi juga sebenarnya sudah banyak diceritakan sama Mas Iqbal, karena Mas Iqbal juga masuk Telkom melalui jalur GPTP gitu ya. Jadi singkatnya perbedaannya itu lebih ke requirements-nya teman-teman. Kalau misalnya jalur GPTP itu biasanya dikhususkan karena program MT gitu ya, program MT-nya Telkom. GPTP ini buat teman-teman fresh graduate sampai yang punya pengalaman kerja 1-2 tahun gitu. Itu untuk yang GPTP. Kemudian kalau yang Codex ini khusus untuk yang akan menjadi digital talent dari Telkom Indonesia.
seperti yang tadi sempat saya ceritain, kalau yang melalui Codex ini, digital talent yang kami cari mulai dari UI UX design, kemudian data science, dan role turunannya. Kemudian ada juga developer, mulai dari back end, front end, mobile, Scrum Master, SQA, segala macam, dan juga digital product management. Ini yang baru di tahun ini, ada untuk PO, kemudian product manager, business intelligence, business analyst, dan lain-lain gitu. Itu kalau GPTP dan Codex gitu ya. Kalau Codex pokoknya untuk yang digital talent aja. Nah, kalau Pro Hire ini untuk teman-teman yang pengen bergabung di Telkom Indonesia tapi sudah punya pengalaman kerja lebih dari 2 tahun gitu. Jadi teman-teman yang udah bergabung di dunia industri lebih dari 2 tahun, Telkom juga butuh nih banyak insight dari expert-expert. Jadi kami juga merekrut orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja melalui jalur Pro Hire. Nah, kalau soal job desk dan jenjang karirnya nyambung sama Mas Iqbal sampaikan tadi gitu, tergantung teman-teman apply-nya di role apa gitu. Itu akan mengikuti kira-kira job description-nya seperti apa, job requirement-nya seperti apa, dan lain-lain. Dan kalau menjawab seputar jenjang karir gitu ya, kembali lagi juga tergantung kira-kira performa teman-teman seperti apa dan kebutuhan dari Telkom seperti apa. Apakah teman-teman sudah qualified untuk dipromosikan atau seperti apa. Itu sih untuk menjawab pertanyaan soal GPTP, Codex, dan juga Pro Hire. Semoga terjawab ya Mas Wander. Kalau misalnya masih penasaran, Mas Wander dan teman-teman bisa banget juga follow di Instagramnya Telkom Indonesia dan juga Living in Telkom dan juga @codex.telkom. Mungkin itu dari saya, Mas Iqbal dan Mas Dito. Oke. Mas Tito, mungkin untuk sesi ini apa kita bagi sesi atau kita jawab semua pertanyaan nih? Bagaimana kalau dibuat 5 pertanyaan teratas dulu, Mas? 5 pertanyaan teratas dulu ya? Iya. Oke, sorry. Ini yang kedua juga dari Mas Wander juga ya. Bagaimana agar menjaga kualitas data agar tetap baik? Nah, saya memang tidak menjelaskan big data Telkom secara keseluruhan ya, hanya di analitik atau data scientist-nya aja. Tapi sebenarnya di big data itu kita ada 3 bagian utama. Simpelnya adalah 1 big data platform yang menyediakan tools, software, hardware. Yang kedua big data management, orang yang mengumpulkan data. Nah, data engineer itu di sana juga dikumpulkan gitu di big data management. Mereka yang mengumpulkan, mereka yang mengelola, mereka yang mengecek kualitas data tersebut. Terus baru kita big data analytic atau data scientist, orang yang menganalisa. Nah, tapi kita sebagai data scientist juga harus kritis gitu. Ketika kita mendapat data dari teman-teman big data management tadi, apakah dia itu datanya itu kualitasnya bagus atau at least valid atau tidak. Jadi kadang kita tanya, oh ini datanya sumbernya dari mana, terus kira-kira itu dia itu datanya itu di-generate dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus juga kadang kita cek gitu. Kita kadang suka mengecek data yang sama dari 2 sumber yang berbeda. Misalnya sumber dari big data management tadi sama sumber dari orang-orang operasional, kita compare mana yang lebih valid, mana yang lebih reasonable, baru kita pakai kayak gitu. Tapi ya mostly dari tim big data management tadi. Nah, kalau masalah checking atau check data quality atau validity itu sebenarnya lebih ke mereka ya. Tapi kalau kayak data scientist sih sebenarnya lebih ke data preparation aja. Jadi data preparation itu kayak yang null harus diapakan atau yang outlier itu harus diapakan kayak gitu. Nah, itu ada metodenya kan data preparation, baik itu di imputasi atau di kita ada yang namanya cap ya. Jadi kalau misalnya ada data yang outlier, data yang terlalu jomplang itu kadang kita potong. Atau bisa jadi yang outlier itu malah dibuang kayak gitu. Itu sih kalau masalah data quality, tapi di sisi data scientist ya. Kalau data quality di sisi data engineer atau big data management tadi, saya juga masih belum bisa menyampaikan lebih detail ya, karena bukan di bidang saya. Kayak gitu Mas Wander. Saya lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga dari Mas Hum. Memilih variabel yang baik untuk pemodelan. Nah, saya kasih contoh dari yang saya gunakan, yang saya pernah gunakan ya. Kalau di statistik itu ada problem yang namanya multicollinearity ya. Multicollinearity itu di mana ada beberapa variabel yang karakteristiknya mirip atau berkorelasi tinggi.
Nah, berkorelasi tinggi itu dalam beberapa metode itu berbahaya. Di samping berbahaya juga menyebabkan proses modeling itu tidak efisien, bisa makan waktu. Nah, salah satu cara untuk mengeliminasi variabel itu adalah dengan mengecek multicollinearity-nya. Kalau di statistik itu kita menggunakan VIF, Variance Inflation Factor. Jadi variabel yang VIF-nya tinggi kita buang, sehingga yang tersisa itu adalah variabel dengan VIF yang di bawah batas toleransi ya, jadi masih diterima. Itu salah satu contoh. Contoh lainnya bisa dengan sebenarnya di beberapa algoritma di beberapa fungsi machine learning kayak di Python itu ada yang populer ya, namanya scikit-learn. Itu dia juga punya metode seleksi sendiri dengan namanya select k-base. Jadi kita bisa menentukan jumlah variabelnya misalnya 10 yang terbaik gitu. Jadi dari select k-base itu kita tentukan 10, terus kita bisa tentukan pakai cara apa? Ada chi-square, ada f-test dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga digunakan tuh. Sama yang terakhir itu cara terakhir adalah kita ada namanya RFA, Recursive Feature Elimination. Nah, ini caranya agak rumit, memakan waktu yang sangat lama, tapi untuk beberapa kesempatan itu dia memberikan hasil yang terbaik. Jadi RFA itu dia kayak gini. Kita ada variabel 20. Kita bikin model sebanyak 20 variabel itu, lalu kita ukur metriknya, akurasinya misalnya. Jadi dari 20 variabel kita hitung akurasinya, kemudian kita kurangkan satu variabel lagi, jadi 19 kan. Nah, 19 itu kita mau bikin model lagi, kita ukur metriknya, kita buang satu variabel lagi. Terus dilakukan sampai variabel itu nyisa 2. Nah, dari beberapa proses modeling tadi, dari variabelnya hanya tinggal 2 sampai yang variabelnya full 20, itu akurasi yang tertingginya itu yang mana? Misalnya yang tertinggi di variabel 15 gitu. Tidak hanya akurasi ya, misalnya dari AUC-nya atau dari nilai sensitivity-nya. Kalau misalnya terbaik itu di variabel yang jumlahnya 15, maka yang diambil yang itu tadi. Nah, itu 3 contoh yang bisa kita gunakan ya. Bisa select k-base dari scikit-learn, bisa VIF atau multicollinearity checking, sama yang ketiga itu dari recursive feature elimination. Kayak gitu untuk Mas Maksum ya. Terus selanjutnya itu ada Mas Anonim. Apakah ikut bootcamp seperti data science sudah cukup dan bisa paham tentang data science dan dapat kerja di bidang data? Kalau bootcamp sih saya sebenarnya belum pernah ikut ya. Tapi ya balik lagi, output dari bootcamp itu apa? Contohnya output dari bootcamp itu selain sertifikat, kita juga mengerjakan sesuatu. Nah, mengerjakan sesuatu itu bisa kita publish. Misalnya jadi bootcamp itu ada projectnya, mini project gitu. Terus kita ikut, kita kerjakan, kita publish ke GitHub kita, atau kita bikin tulisan di blog, kita bisa sertakan ke sebagai portofolio, dan itu bisa menjadi nilai tambah dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan hal tersebut kan. Jadi bisa, kalau bermanfaat iya bermanfaat, tapi kalau menjamin dapat kerja itu ya tergantung pesaing teman dari Mas tadi, apakah pesaingnya itu orang-orang yang setara atau orang-orang yang bahkan bisa dibilang menonjol semua. Nah, itu tergantung dari situasi dan kondisi. Tapi kalau untuk pemahaman sih saya yakin at least itu ada menambah wawasan daripada tidak sama sekali ya. Jadi bisa dilakukan sih kalau bootcamp tersebut memang Mas yakini bermanfaat. Ada dari Sugeng Rahayu, kalau dihadapkan dengan data jelek, bad data, mending bad data atau tidak ada data, Mas? Nah, sebenarnya ya tidak ada data itu adalah salah satu yang beresiko. Kalau tidak ada data, kalau saya sih lebih selama bekerja itu ya, kita jarang membuang data ya, karena data itu adalah informasi yang berharga gitu. Jadi dibandingkan dengan metode, kalau misalnya ini kita ketemu outlier. Outlier itu kan bad data ya. Outlier itu contoh misalnya nih, pelanggan IndiHome rata-rata per bulan itu mereka tuh billingnya sekitar 500.000 contoh ya, 500.000. Tapi tiba-tiba ada data outlier nih, 100 juta gitu. Dia bayar IndiHome 100 juta sebulan. Kita nggak buang, tapi kita pakai metode yang namanya cap tadi. Jadi kita potong dia. Jadi misalnya dia 100 juta, sedangkan di pelanggan IndiHome tuh pembayaran tertingginya itu dia 2 juta misalnya ya.
yang 100 juta tadi kita manfaatkan, jadi kita potong dia jadi nilainya 2 juta. Nah, karena ini ya, kita meyakini bahwa tidak, misalnya kayak data satu pelanggan itu tidak semuanya bad, pasti ada sesuatu yang berguna ya, kecuali kalau semuanya itu benar-benar bad, atau misalnya kayak datanya tuh asal-asalan, atau bukan kondisi yang bisa dibilang error atau yang tidak disengaja ya. Kalau misalnya bad semua tuh kemungkinan besar disengaja. Nah, kalau itu memang tidak ada, sama aja, maksudnya bad data yang semuanya itu bad, yang disengaja dengan tidak ada data itu sama saja kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya bad data itu adalah sebagian, kita prefer untuk tidak membuang data tersebut, tapi memperbaikinya. Salah satunya tadi dengan cara cap tadi, kayak gitu. Mungkin itu 5 pertanyaan pertama, Mas. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang belum puas, bisa respon aja, atau kita lanjut. Gimana nih, Mas Tito? Ya, mungkin ini aja dulu, Mas. Kita buat kuisnya dulu aja kali ya. Jadi buat penyegaran dulu gitu. Oh, boleh. Kuisnya dari Mas Tito ya? Iya, kuisnya dari Mas Riko, biar Mas Riko nanti yang mau menjelaskan juga. Oke, untuk kuisnya dari saya, teman-teman. Bentar ya. Oh, sorry, nggak baca ini. Untuk linknya di-share di kolom komentar. Kuisnya biasa itu juga. Ada yang mau di-share screen nggak, Mas? Jadi saya bisa matiin. Iya, di-share screen aja, Mas Riko. Bentar ya. Bentar. Jadi Mas Iqbal, dari beberapa pertanyaan tadi itu, apakah ada hal yang mungkin bisa di-share lagi gitu, berupa kesimpulan sedikit? Oh, ini mau apa nanti ada ini lagi kan ya? Ada sesi tanya jawab lagi ya? Iya, setelah kalau yang kalau yang dari 5 tadi ya, sorry saya tadi nggak baca chat di Zoom-nya terkait yang pertanyaan yang jawab Mas Bima tadi ya. Iya. Mungkin dari yang 5 pertama tadi sih ya pertanyaan beragam. Ada yang bertanya tentang teknis. Untuk yang teknis itu sangat tergantung dengan lokasi kerja teman-teman nantinya ya. Tapi kalau misalnya untuk membangun portofolio, gunakan aja metode-metode yang teman yakinin bagus dan asalkan alasannya tuh reasonable. Jadi contohnya kayak saya mau pakai metode VIF gitu. Nah, menurut teman-teman itu reasonable dan lebih efisien. Untuk teman-teman saya mau pakai metode RFA. Karena teman-teman laptopnya canggih gitu. Terus juga meyakini kalau metode itu bagus, ya udah bisa gunakan metode RFA. Contohnya kayak gitu ya, untuk pertanyaan yang tadi sifatnya teknis data science. Tapi kalau misalnya teman-teman masalah karir atau tentang apakah mengikuti ini atau itu bagus. Selama dia itu menambah wawasan teman-teman, ya pasti itu bermanfaat, itu memberikan added value untuk teman-teman. Jadi ya diikuti saja selama teman-teman itu mampu ya, atau meyakini kalau itu atau sebanding gitu pengorbanannya, kayak gitu. Itu sih, Mas. Menurut saya sudah cukup bagus dari penjelasan Mas Iqbal tadi, sudah mencakup kesemuanya dari presentasi yang Mas Iqbal berikan tadi. Untuk selanjutnya mungkin sembari menunggu dari Mas Riko, bagaimana Mas Riko?
Bentar. Oh, iya, masih. Kalau saya lihat dari eh, presentasinya Mas Iqbal tadi, dilihat itu dari sisi data scientist sendiri itu kan ada banyak nih Mas output yang diberikan buat share ke para job seeker ya. Nah, kalau dari Mas Iqbal sendiri itu dulu kenapa sih lebih memilih terjun ke ranah data scientist daripada dibandingkan dengan menjadi bisnis analis misalnya atau bisnis intelligence? Oke, ini jawabannya memang agak, saya juga ini ya. Jadi kalau saya masuk Telkom itu jalurnya tadi MT tadi, saya ditempatkan, bukan memilih sih. Walaupun sebenarnya saya ya senang-senang aja kan, karena sesuai dengan latar belakang pendidikan. Tapi dibandingkan yang lain itu sebenarnya saya ya saat sudah diputuskan bergabung dengan tim data scientist atau data analitik, saya mengerjakan tugas yang diamanahkan gitu. Jadi saya mengerjakan tugas yang diamanahkan, terus ketika saya mengerjakan itu pasti ada yang menilai kan kalau saya itu capable atau tidak di pekerjaan A, B atau C gitu. Nah, di samping itu saya juga bisa dibilang agak selektif juga kalau misalnya diarahkan ke tugas-tugas atau pekerjaan yang sebenarnya mungkin saya sendiri Kurang berminat. saya tahu batasan diri saya, jadi saya nggak bisa saya lakukan gitu. Jadi ya seleksi alam aja sih. Jadi antara saya mengerjakan tugas, di-approve, dipercaya, dan di samping itu saya juga tahu batasan diri saya, sehingga saya pilihnya ya data science ya. Nah, kalau machine learning engineer mungkin saya terbatas di bidang software engineering. Kalau di bidang data analitik kan karena saya orang statistik gitu, nah saya bisa masuk ke bidang permodelan prediktif. Nah, kayak gitu sih Mas. Jadi ya seleksi alam sih, bukan sesuatu yang saya putuskan di awal kayak gitu. Gitu. Dan yang Benar. dari Mas Riko apakah sudah siap Mas? Oke, bisa share, bisa langsung join ya. Linknya sama dengan Ya, kita tunggu teman-teman peserta buat join quiznya. Dan mungkin saja nanti siapa pemenangnya bisa dapetin hadiah dari giveaway kami. Dari 40 partisipan, yuk ikutan semuanya. Untuk Mas Iqbal, terkait kan Mas Iqbal sudah 4 tahun nih bergerak di ranah bidang data scientist dan data analis. Dari 4 tahun itu, apakah dari Mas Iqbal itu ada cerita tersendiri gitu sebagai data analis itu, misalnya seperti project apa sih yang memberikan tantangan terbesar gitu buat Mas Iqbal sendiri, atau kontribusi yang terbesar yang telah diberikan dari Mas Iqbal untuk Telkom Indonesia, mungkin bisa share. Oh, oke. Ya sebenarnya tuh ya tiap pekerjaan tuh tantangannya macam-macam ya. Mungkin yang agak berkesan itu dulu saya pernah ikut proyek pemerintah namanya digitalisasi pertanian, yang mana saya itu sempat ke daerah pilot project ya. Jadi ada daerah namanya, jadi daerahnya itu Indramayu dan Sumedang. Jadi di Indramayu itu ada Kecamatan Sliek, namanya Kecamatan Sliek. Terus di Sumedang itu ada Kecamatan Conggeang sama Buah Dua kalau nggak salah. Jadi di kecamatan itu saya ke sana gitu. Jadi diundang
sebenarnya kan itu terkait data, kita pengen buat dashboard untuk membantu petani, tapi usernya itu BUMN lain gitu di samping petani itu. Tapi kita harus riset pain problem si petani itu apa. Nah, jadi saya ke sana. Sama tim, terus kita wawancara, baik itu BUMN-nya juga sama perwakilan petani juga, dan itu lumayan ya. Jadi di mana ada tantangannya tuh, mewawancara petani sama mewawancara BUMN. Itu bisa dibilang dua pihak yang mungkin saling bekerja sama tapi tujuannya berbeda kan. Kalau misalnya BUMN bank contohnya, BUMN bank itu goalnya ya mendapat keuntungan gitu. Ketika dia mendapat aplikasi kredit dari petani itu pasti akan dipertimbangkan matang-matang ya, konsepnya risk scoring tadi ya. Jadi nggak semua petani itu di approve kreditnya. Sedangkan di sisi petani itu dia selalu ngeluh, oh kok apply kredit ke bank itu susah ya. Nah, jadi itu dua orang yang bertentangan. Nah, bagaimana mengambil kesimpulan dari hasil wawancara itu, hasil validasi itu tantangan yang lumayan kalau bisa dibilang tuh yang unik lah ya. Jadi dari situ, dari hasil riset itu baru kita bikin dashboard dan kita present ke atasan gitu, dan di approve sih saat itu. Kayak gitu, Mas. Jadi ya kita harus tahu pain problem yang apa yang dipecahkan itu. Jangan sampai kita asal-asal kita asal-asal mengusulkan, oh ini cocoknya dengan churn prevention, oh ini cocoknya dengan cross sell upsell modeling. Kita harus tahu dulu pain problemnya apa. Kayak gitu. Iya. Dan yang pastinya tuh yang sangat paling urgent itu mungkin terkait komunikasi antar tim ya, Mas. Benar, itu juga salah satunya sih. Salah satu hal yang harus kita perhatikan juga. Iya. Baik, untuk peserta yang sudah join sekitar 28 orang, mungkin dari kami mau mengingatkan saja untuk para peserta yang join itu, karena menggunakan nama real ya, atau nama asli, karena nanti saat pengundian hadiah surprise-nya itu biar kita tahu gitu, siapa nama aslinya, gitu. Bukan nama samaran misal seperti TP atau AP gitu. Baik, bagaimana Mas Riko? Apa mau dimulai saja? Kita langsung dimulai ya Mas? Bagaimana Mas Iqbal? Bisa langsung dimulai saja. Oh iya, monggo silakan dimulai. Oke, teman-teman Sobat Digital siap-siap ya. Bentar lagi quiz akan saya mulai. 3, 2, 1. Ada 7 pertanyaan yang bisa kita sharing. Mungkin dari 7 ini nanti dilihat siapa yang paling nilainya terbesar, itulah pemenangnya ya. Ya, betul. Nah, mayoritas jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah ya betul, 63%. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mana dari pilihan berikut yang merupakan tipe of analytics data science? Data analytics, diagnostic analytics, expert analytics, dan audience analytics. Nah, mayoritas 39% ada di data analytics, terus kemudian disusul oleh diagnostic analytics, history, dan audience. Tapi jawaban yang paling benar adalah diagnostic analytics. Oke, untuk teman-teman, silakan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Mulai. Data science rules yang benar adalah sebagai berikut. Bentar. Mayoritas ada di data scientist, data analis, engineer, dan data engineer. Kita lihat yang paling benar yang namanya. Nah, yang paling benar adalah 67%. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Seorang data analis harus memiliki berbagai kemampuan, diantaranya yaitu data modeling, data processing, deep learning, knowledge of database.
mayoritas adalah di data modeling, digital knowledge database. Lihat ya, benar knowledge of database. Oke. Masuk ke pertanyaan yang kelima, siap teman-teman. Mulai. Oh, ini ada perolehan sementara. Andini Wijaya Kusuma, Evita atas, Elita, Evita, dan Jawander dan Amalia. Masih ada kurang lebih 3 pertanyaan lagi, siap teman-teman. Yang mayoritas ada di Customer Relationship Management. Kita lihat jawaban yang paling benar. Corporate Relationship Management. Itu harusnya yang Customer Relationship Management sih. Oh, harusnya yang, oh iya. Iya. Wah, ini yang bikin ada kesalahan teknis. Lanjut ke yang selanjutnya. Oh, masih atas sekarang ada Devi, kemudian ada Andini Wijaya Kusuma dan Jovita. Pertanyaan selanjutnya. Bahasa pengobatan yang identik dengan seorang ketersediaan, itu adalah harus dan bukan. Kita lihat jawaban yang paling benar. Ya, betul. Harus dan bukan. Nah, ini pertanyaan terakhir. Yang sering dikerjakan oleh orang yang mengambil peran di sistem data. Mayoritas ada di program analitik. Lihat jawaban ya, betul. Oke, selanjutnya ini pemenangnya adalah Amalia, disusul Jevita, yang ketiga adalah Wander. Oke, untuk kuis cukup sekian, bisa saya kembali lagi ke Mas Vito. Ya, terima kasih Mas Riko. Selamat untuk para pemenang quiz. Dan jangan lupa untuk giveaway-nya tadi bukan hanya sebagai pemenang quiz ya, tapi juga ada juga yang lain terkait 2 penanya terpilih, kemudian 2 pemenang share story Instagram, juga yang tadi pemenang quiz. Untuk lanjut sesinya dari Mas Iqbal, apakah masih berkenan mau menjawab pertanyaan tadi? Yang mungkin belum Iya, karena udah jam 11 ya, mungkin saya pilih tiga lagi aja ya. Iya, boleh, silahkan. Jadi ada mungkin dari Mas Bima ini 1, terus dari Mbak Elita sama Mbak Debita ini ya, atau ada masukan mungkin dari Mas Tito atau 3 ini? Iya, boleh. Udah cukup bagus itu Mas, 3 orang, 3 pertanyaan. Oke. Nah, yang pertama dari Mas Bima, kebetulan saya baru di bidang data. Bagaimana deliver some insight pre-analisis tambah data. Contoh kasus perusahaan ingin dia partner. Nah, kalau masalah partner atau bekerja sama atau tender itu bukan di bagian big data, tapi kita ada bagian sendiri yang menghandle itu. Jadi kalau secara teknisnya saya tidak tahu, tapi kita sebenarnya ketika ada tender atau ingin meng-hire partner itu selalu ada yang namanya POC ya, proof of concept. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu layanan analitik ke perusahaan lain atau kita ingin mencari partner terkait problem yang kita alami, si peserta tender itu harus menyediakan yang namanya proof of concept. Nah, proof of concept itu memang belum pakai data real, tapi kita bisa cari data contoh. Jadi analisis tanpa data itu kemungkinan besar itu kecil sekali. Kita bisa buat POC dengan data dummy atau data sampel yang lain gitu yang ada di internet. Nah,
POC itu macam-macam, bisa buat dashboard, bisa bikin model prediktif, ya, dan itu yang semuanya yang dimasukkan ke dalam proposal. Jadi si penyelenggara tender itu harus mengevaluasi nih, oh ini apakah dia sesuai dengan problem yang ingin kita pecahkan, atau misalnya kayak metodenya ini valid atau enggak gitu, atau reasonable atau enggak, karena bisa jadi kan vendornya itu asal-asalan dan lain sebagainya. Jadi pre-analis tanpa data itu saya kurang mengerti, kayaknya sih bisa digantikan dengan POC tadi ya, proof of concept. Jadi proof of concept dengan data dummy atau dengan data sampel dari data-data yang free. Contohnya dari BPS atau dari GitHub atau Kaggle kayak gitu sih Mas. Terus dari Mbak Elita itu seperti apa kriteria yang menarik bagi Codec untuk menjadi data scientist? Nah, kalau ini Mbak Arini lagi ya, tapi kalau dari saya sih, setahu saya seleksi Codex itu juga ada tes online-nya dan ada wawancara. Jadi ya tidak hanya portfolio, perlu juga basic knowledge tentang data science dan juga kemampuan komunikasi pas wawancara ya. Tapi kalau mungkin nanti dari Mbak Arini ada yang mau didetailkan lagi terkait kriteria dari kodeksnya? Oke, ya menambahkan dari yang disampaikan Mas Iqbal tadi gitu ya. Kalau buat fresh graduate gimana nih kalau misalnya pengen jadi data scientist atau data analis di Telkom, teman-teman mungkin bisa memperbanyak pengalaman untuk ikut magang gitu ya, atau mencoba mengerjakan project-project seperti yang disampaikan Mas Iqbal tadi, karena itu akan memperkaya portofolio maupun CV dari teman-teman gitu. Dan juga ketika apply, teman-teman pastikan harus sebaik mungkin gitu, dalam arti adalah requirements-nya apa, dan teman-teman terus level up skill-nya teman-teman biar semakin sesuai dengan requirements yang dibutuhkan sama perusahaan. Gitu sih kalau dari saya. Jadi lebih ke teman-teman sudah punya pengalaman, bisa diperbanyak dengan magang atau mencoba mengerjakan project-project dummy atau project-project bareng teman-teman, atau yang seperti Mas Iqbal share tadi, coba aja untuk ikut lomba dan lain-lain. Mungkin itu sedikit menambahkan Mas Iqbal. Oke, makasih Mbak. Terus untuk pertanyaan terakhir dari Debita, apakah mini research tugas kuliah bisa dijadikan portofolio? Bagaimana membuat portofolio menarik atau bervalue, tips agar bervalue tinggi ya? Nah, mini research tugas kuliah itu beragam ya bentuknya. Jadi saya ada nemu case yang menarik. Jadi ada senior di Telkom, dia lulusan informatika ITB, mini research-nya di ITB itu dia dipublish ke repository ITB ya. Jadi dia ada tugas kuliah, mini research, bikin paper, dipublish ke repository ITB, dan ada yang mensitasi, ada yang menjadikannya itu sebagai rujukan. Anehnya bahkan skripsinya dia itu nggak sehebat mini research-nya dia. Nah, jadi itu kan mini research tugas yang dijadikan paper dipublish itu bisa menjadi satu nilai tambah, apalagi sampai disitasi. Itu bisa jadi portfolio. Nah, bagaimana membuat dia bervalue ya tergantung dari Mbak Debita bagaimana menyampaikan atau mendeliver mini research tersebut. Karena kalau misalnya mini research hanya dikumpulkan sebagai tugas kuliah terus tertera di saya nggak tahu di transkrip, kayaknya nggak mungkin atau. Tapi misalnya nih cuman tertera di transkrip gitu atau tertera di CV aja tanpa menjabarkan lebih detail, nah itu pasti value-nya akan rendah. Tapi kalau misalnya mini research-nya tadi tugas kuliah, dari tugas kuliahnya itu tidak ada batasan nih, boleh diikutkan lomba atau dijadikan paper atau misalnya dijadikan tulisan, ya ubah aja bentuknya jadi yang saya sebut tadi, lomba, tugas tulisan, atau misalnya kayak di-publish di GitHub, kita ada repository di GitHub, terus juga kita lampirkan ke dalam CV kita biar orang bisa lihat, oh iya ternyata dia beneran nih pernah misalnya membangun model untuk membedakan mana mobil bus, mana mobil truk, mana mobil minivan, mana mobil sedan gitu misalnya, video analitik lah ya. Dilihat dari GitHub-nya dan itu berhasil atau dia bisa mempublish paper, itu pasti nilainya akan lebih tinggi. Nah, tergantung dari Mbak Debita bagaimana Mbak Debita menghandle mini research yang sudah Mbak Debita buat ya. Saya juga sebenarnya pas kuliah juga ada mini research, tapi nggak ada sebagian yang jadikan lomba, ada yang sebagian yang memang saya biarkan aja. Itu salah satu kesalahan saya. Jadi mini research itu kan lumayan makan waktu ya. Jadi kayak tugas kelompok,
mikirnya lumayan, kadang sampai begadang, tapi habis dulu saya biarkan aja, nggak saya ikutkan lomba ya, karena bisa jadi kan kita ngerjainnya bareng-bareng terus udah nggak pernah lagi ketemu sama orang-orangnya ya, akhirnya jadi ya cuma jadi file yang kita simpan di dalam komputer kita. Nah, jadi Mbak Debita bisa pikirkan nih bentuk-bentuk alternatif yang mengupgrade mini research-nya Mbak Debita. Apakah tadi dengan bisa jadi paper, bisa jadi lomba, atau bisa dijadikan tulisan, mini research-nya dipublish. Tapi harus diingat ya, harus ada concern bersama. Contohnya Mbak Debita mengerjakan bareng-bareng nih, berlima, tapi lombanya diikutin sendiri. Nah itu kan bisa memunculkan konflik ke depannya. Mungkin itu sih 3 pertanyaan terakhir, karena sudah lewat jam 11, saya serahkan ke Mas Tito. Ya, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat menarik dari Mas Iqbal. Untuk selanjutnya dari sesi webinar ini adalah terkait pemenang giveaway tadi ya, dari Mas Riko. Apakah ada info? Untuk pengumuman pemenang giveaway tadi dari Mbak Arini dari Codex. Gimana Mbak Arini? Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Riko, Mas Tito. Terima kasih banyak juga nih Mas Iqbal atas sharing-sharingnya pagi hari ini. Mungkin ini juga sesi yang ditunggu-tunggu ya buat teman-teman yang tadi sudah aktif bertanya maupun sudah share di Instagram Story webinar pagi hari ini. Saya ucapkan selamat buat 5 orang pemenang, masing-masing mendapatkan hadiah berupa saldo link aja senilai 50.000. Ada selamat untuk @muktabarau, kemudian @failinur, Mas Wander, Mas Bima yang sudah nanya tadi via Slido, dan juga Mbak Amalia yang sudah memenangkan kuis pagi hari ini. Teman-teman masing-masing mendapatkan saldo link aja senilai 50.000. Bisa konfirmasi hadiahnya melalui DM ke Instagram kami di @codex.telkom atau di Twitter @codex_telkom. Lumayan ya, jadi ada tambahan nih buat beli takjil nanti buat buka puasa ataupun buat sahur. Selamat buat para pemenang. Saya kembalikan lagi ke Mas Tito atau Mas Riko. Ya, selamat buat para pemenang. Dan sebelum ada berita yang lebih keren lagi, mungkin saya mau share terkait peduli digital. Apa sih peduli digital itu, teman-teman? Buat yang belum tahu, terkait peduli digital itu adalah startup edutech atau education technology yang memiliki misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari masyarakat Indonesia, terutama di bidang teknologi, yang mana memiliki peduli digital itu ada 3 produk, yang termasuk untuk hari ini yaitu webinar talks berupa industri digital yang berkaitan dengan UI UX, data science, web developer, dan juga marketplace online. Kemudian tidak lupa pula ada produk kami yaitu bootcamp hybrid, yang mana bootcamp hybrid sendiri itu ada kalanya 1 atau 2 bulan sekali kita melakukan bootcamp, di mana bulan ini ada promo seru nih dari kami Peduli Digital, yaitu promo full stack developer bootcamp, di mana yang awalnya harga dari bootcamp kami 200.000 sekarang menjadi cukup dengan 150.000. Dengan sisa kuota yang sangat terbatas, kurang dari 10 peserta nih. Mungkin dari para peserta webinar di sini ada yang tertarik, bisa langsung saja untuk hubungi ke Instagram kami di @pedulidigital. Begitu. Namun setelah itu bisa saya kasihkan ke Mas Iqbal lagi terkait kesimpulan dari presentasi yang Mas Iqbal berikan tadi. Oke. Jadi saya kasih closing statement ya. Ini juga closing statement yang sudah pernah saya sampaikan di acara Codex dahulu juga. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau bisa temukan cara yang terbaik, cara yang teman-teman sukai.
Karena yang seperti saya bilang tadi, skill-nya kalau di bidang data itu akan selalu berganti dari waktu ke waktu. Jika sudah menguasai, segera cari wadah untuk mengimplementasikannya, bisa lewat proyek, tulisan, atau kompetisi, karena itu akan sangat membantu. Jadi di samping agar teman-teman punya portfolio, teman-teman juga bisa ilmu yang teman-teman pelajari itu bisa lebih melekat di pikiran teman-teman. Artinya kayak jangan sampai hanya sekedar tahu, tapi cara menerapkannya tidak tahu. Nanti di dunia kerja malah akan merasa kebingungan kayak gitu. Itu aja sih closing statement dari saya. Saya kembalikan ke Mas Tito. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Untuk sebelum masuk ke sesi penutupan dan foto bersama nih, teman-teman peserta webinar kali ini, saya mau mengingatkan saja bahwa dari kami, untuk bisa kalian temui banyak event-event menarik dan juga bootcamp yang murah dan insightful, bisa kalian cek di website kami di pedulidigital.com atau ada di Instagram @pedulidigital. Kemudian untuk podcast, kami juga ada podcast nih, podcast seru terkait hal-hal apa aja sih yang bisa kalian temui di industri digital. Itu ada di podcast namanya @digital talks. Nah, untuk yang akhir sesi ini mungkin ada feedback survei dari pihak kami buat teman-teman, dan juga ada grup Telegram yang bisa kalian follow, ada di kolom chat ya. Untuk dari Mas Riko sendiri mungkin bisa ditutup dan ini foto bersamanya. Oke, buat teman-teman, sebelum foto bersama ya seperti yang dibilang Mas Tito tadi, jangan lupa untuk follow kami di @digital, ada akun Instagram, Facebook juga, dan juga ada YouTube buat teman-teman yang ketinggalan atau kelewatan sesi acara ini, dan juga webinar-webinar sebelumnya ada di channel YouTube Digital juga, dan juga website kami di www.digital.com. Oke, untuk teman-teman semuanya boleh untuk menyalakan kamera untuk foto bersama. Yuk dinyalakan teman-teman, biar makin eksis dan bisa tahu wajah-wajah yang paling colorful hari ini. Dan jangan lupa tetap semangat buat yang menjalankan ibadah puasa hari ini. Semoga puasanya lancar dan bisa awet sampai buka puasa nanti. Yang masih belum on kamera, mungkin bisa dilanjutkan. Gimana Mas itu? Iya, langsung aja kalau gitu. Bentar. Minta tolong Mas itu untuk screenshotnya. Gimana, Ricky? Minta tolong dari itu Mas itu buat screenshotnya. Oh ya. Untuk screenshot, mungkin mari kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, sudah ter-screenshot, dan terima kasih banyak atas kedatangan teman-teman dan juga Mas Iqbal, Mbak Arini, dan juga Riko. Semoga bermanfaat ilmunya dan kita bisa ketemu kembali di event selanjutnya, dan jangan lupa untuk mengisi feedback survei dari kami ya. Terima kasih, selamat pagi. Mengingatkan untuk segera mengisi feedbacknya untuk terakhir feedback jam 12 nanti malam ya.